Persembahan hari ini untuk almarhumah Mbak Dania, salah satu sahabat sastra di Facebook Wanita Pecinta Kopi dan teman-teman sastra yang lain yang berteman sama Mbak Dania. Dan kita belum pernah berjumpa, kita belum pernah bersua, tapi sering banget kita berdiskusi masalah sastra di Facebook ataupun di chat messenger ya. Dan kaget banget sih pas kemarin dengerin kalau Mbak Dania telah berpulang. Dan kami segenap dari tim Wanita Pecinta Kopi dan sahabat-sahabat sastra Facebook lainnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua turut berduka cita atas kepergian Mbak Dania atau Kak Dania. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan ikhlas untuk mengikhlaskan Kak Dania, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik dan surga terbaik untuk Mbak atau Kak Dania. Selamat jalan Kak, dan hari ini hanya bisa memberikan persembahan buat Kakak. Semoga Kakak di sana tenang, dan terima kasih atas semua inspirasi tulisannya selama ini, dan terima kasih selama ini telah berbagi cerita ataupun kegelisahan Kak Dania di laman-laman Facebook untuk sekedar sebagai sesuatu yang bisa dinikmati atau mungkin memberikan pelajaran hidup kepada teman-teman sastra yang lain atau pembaca sastra yang lainnya. Thank you, I love you, dan kami akan selalu mengingat karya-karya Kak Dania. Terima kasih banyak, I love you so much, dan pasti nanti kita akan bertemu di suatu hari nanti, entah kapan dan dimana ya. Sedih banget kalau misalkan ngomongin masalah kepergian seseorang, karena saya pun juga sedang mengalami situasi yang sangat menahan sakit dan terpukul banget gitu kalau misalkan teman-teman yang kelihatannya masih sehat, masih penyakitnya yang gak terlalu parah lah daripada saya, tapi ternyata Tuhan atau Allah lebih sayang kepada sahabat-sahabat saya yang lainnya. Ya, semoga kita nanti bisa bertemu di sana ya, di surga Tuhan, amin. Oke sahabat, sebuah persembahan akan saya bawakan, persembahan untuk Kak Dania dan buat sahabat-sahabat sastra yang lainnya. Selamat mendengarkan. Januari 12 laman Facebook Jendela Dania. Yang bisa memukul mundur dirimu cuma kematian. Hanya itu. Bahkan ketika dunia ini mengambil jari-jari di telapak tanganmu, atau lebih buruknya sampai ngilangin kedua ruas tanganmu. Bahkan ketika kamu cuma bisa berpikir tanpa bisa menggerakkan semua organ tubuhmu, yang bisa kamu lakuin ya cuma satu: bertahan. Karena cuma itu yang bisa kamu lakukan. Sesampah-sampahnya kamu menjalani hidup, kamu tetap yang paling kuasa atas dirimu sendiri. Tak masalah kamu belum menjadi apa-apa. Tak masalah hidup cuma begitu-begitu saja.
Tak masalah juga kamu terjebak di zona nyaman atau tergelincir ketika mencoba hal-hal baru. Ketika kamu makin terinjak-injak, ditampar sampai diludahi oleh seluruh isi di semesta pun, justru makin terbentuk armor di hatimu. Kau akan menjadi monster yang tahan banting untuk dirimu sendiri. Desember. Iya, aku tahu kok di bulan ini itu bisa ku klaim sendiri sebagai bulan puitis kedua selain bulan Juni, milik Pak Sapardi. Desember sama dengan hujan, dan hujan adalah puisi. Padahal malam ini aku dan kamu sedang tak sibuk apa-apa. Pengen banget rasanya pergi ke pusat kota. Sekedar kulineran sederhana sambil lihat orang-orang yang sedang bahagia. Giliran cuaca bersahabat, sejuk dan cerah malah gak bisa. Maksain keluar sendirian malah ngerasa ngehukum diri sendiri jadi manusia paling kesepian sedunia. Nah, setengah duniaku kan ada di kamu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih maksain pergi sendiri. Kosong di tengah keramaian. Paling beli secangkir kopi dan sibuk sama layar ponsel buat iseng bikin puisi. Sambil kikuk karena pengaruh gen pemaluku. Dulu pernah nyoba juga untuk pergi sendirian tanpa teman seorang pun, dan ternyata asik-asik aja. Dihampiri orang-orang asing yang ngebuka diri buat berkenalan. Seru sih. Adrenalin naik, tapi ya gitu, kurang lengkap aja jika tanpa kamu. Kelemahanku ya gini, kusut di dunia nyata di saat sebagian teman sosmedku kusut oleh aktivitas sosmednya. Ribut perkara puisi lah, perkara mana yang lebih baik lah, dan bla 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 lainnya. Sementara aku malah kepayahan nanggung penyakit. Mikirin bagaimana nurunin indeks rasa cemas dan tetap kuat saat kamu tak ada. Itu sih intinya mah. Tapi ya sudah sih, toh Desember baru setengah jalan. Kamu juga masih ada, masih bernyawa juga. Jendela Dania, 18 Desember 2021. Aku memulai Agustus dengan keadaan netral. Tidak sedang jatuh, tidak bodoh karena terlalu gila berharap, sekedar ingin sewajarnya. Aku memulai Agustus tidak dengan langkah-langkah khusus. Lagu-lagu bertempo cepat masih berputar di kamarku. Kudengarkan suara keranci penyanyi itu penuh fokus. Dia mengucap syukur atas berbagai hal dengan cara bernyanyi. Kemudian aku keluar rumah. Kurasa lari pagi meski hanya sebentar saja adalah ide yang baik. Kurasakan mentari pagi kuat menusuk kulit. Aroma tanah dan lalu lalang orang-orang. Kepuasan yang mahal harganya. Agustus pertama ku jalani dengan lapang. Terasa begitu puitik. Terlebih yang tertulis adalah kebebasan sendiri. Jendela Dania, 1 Agustus 2021. Dia memang begitu rumit. Alisnya bisa kuanalogikan sebagai sebusur pelangi. Hidungnya lempengan sejuk awan-awan, dan matanya adalah bahasa dari gersangnya pengharapan. Lalu, mari kita bicarakan bagian yang lainnya. Astaga, harus kumulai dari mana? Bibirnya semisal muara penerimaan dan aku jalur lintasannya. Semisal apapun yang mengalir darinya otomatis harus diterima tanpa penawaran. Bagian paling menghipnotis sekaligus membahayakan. Gawat. Stok rasa sabarku harus digandakan. Aku tak ingin retak di dasar hanya karena kata-kata. Telinganya sederhana saja, kerat,
tameng yang tak pernah tembus meski ku berondong cerita-cerita panjang. Lengannya semisal arena seluncuran. Aku datang kepadanya sebagai atlet penuh ambisi. Kan ku menangkan pertandingan dan Tuhan kan membantuku melingkarkan cincin sakral di jari-jari berototnya. Pundak, aku adalah batu pemalas yang akan semakin diam ketika sampai di permukaannya. Lalu kakinya sudah tabah, ku jadikan kembaran bayanganku. Di dalam jejak kakinya mengandung setengah bagianku. Dan bagian yang paling sulit kutelusuri adalah hatinya. Belum bisa kujelaskan dan kusimpulkan seperti apa dalamnya. Akan kuceritakan lagi setelah bertemu dan mendengar debar-debar getarannya. Jendela Dania, 6 Juli 2021. Kemarin kita masih ada di ruang yang sama, menuliskan sisa-sisa puisi yang penuh makna. Tenanglah di alam sana, karyamu abadi di benak dan hati kami penikmat literasi. Hafiz Safran, persembahan untuk Dania, 12 Februari 2022. Ada kupu-kupu puisi terbang gemulai di atas atap rumahku. Tiap hari ia mengudara, membawa kata warna-warni. Mataku senang melihatnya, hatiku gusar ingin menangkapnya. Jendela Dania dalam status. Sepengkal puisi yang belum rampung. Dia adalah penulis namun memberikan banyak warna. Dia juga seorang pembaca yang sensitif, hingga dia merasakan hati lain yang sedang terluka. Pun, dia adalah pendengar yang mampu mendengarkan jeritan jiwa yang terbungkam. Sekali lagi, aku menemukan orang baik namun tak bisa memeluk mereka lebih lama. Selamat jalan Karyanti, semoga kita bertemu lagi dalam keadaan paling berbahagia. Persembahan Devi untuk Rianti Dania. Hai Kak Rianti, aku tahu rasanya sakitnya seperti apa. Aku tahu rasanya diam tapi harus menangis dalam kesakitan. Dan aku tahu rasanya sebuah kehilangan. Dan aku tahu aku harus berhenti menangis dan terus mendoakanmu dan mendoakan diriku sendiri. Dan aku tahu rasa nikmat kopi yang menyatukan, kata di antara jarak pemisah yang membuat kita menyatu. Dan aku tahu kau akan bahagia di sana. Dan aku tahu kamu adalah yang terindah dalam kenangan sampai kapanpun. Persembahan cinta dari kami untuk Rianti Dania. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali.
Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.